Shalom para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Kita kembali bertemu di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh menikmati satu hari lagi. Kami percaya itu adalah anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami kembali mau belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua di dalam berbagai kegiatan kami tetap tekun dan fokus dalam mendengar, dan kami boleh mendapatkan satu pengajaran yang penting dari firman-Mu, dan itu kami boleh terapkan di dalam hidup kami setiap hari. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, boleh jadi berkat bagi seluruh pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita akan meneruskan ucapan bahagia Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Jika sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk para pendengar radio sekalian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, hari ini kita merenungkan salah satu ucapan bahagia Tuhan Yesus yang paling mulia sekaligus paling menantang. Berbahagialah orang yang membawa damai. Di dunia kita saat ini, konsep damai seringkali dipahami sebagai keadaan tanpa konflik, tanpa perang, dan tanpa keributan. Masalahnya ini adalah damai yang pasif. Kita menginginkan damai adalah ketika masalah selesai, ketika orang yang bertengkar diam, atau ketika situasi kembali tenang. Tapi coba perhatikan kata yang dipakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang cinta damai, karena hampir semua orang pasti mencintai damai. Yesus juga tidak berkata berbahagialah orang yang menikmati damai. Itu adalah satu berkat, bukan sebuah perintah. Tapi Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang membawa damai. Dan ini adalah kata kerja yang aktif. Ini menyiratkan usaha, inisiatif, bahkan tindakan yang disengaja. Jadi seorang yang dikatakan pembawa damai, dia bukanlah seorang yang pasif. Ia adalah seorang pekerja yang aktif, yang membawa damai di tengah-tengah kekacauan yang ada. Lalu janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang membawa damai apa? Di sini dikatakan mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, ini bukan gelar yang sembarangan. Sebagai orang percaya, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Itu adalah identitas tertinggi setiap orang percaya. Nah, hari ini saya mengajak kita merenungkan 3 bagian penting tentang perkataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah kita belajar tentang sumber damai sejati itu apa. Yang kedua, kita akan belajar tentang apa strategi kita sebagai orang percaya dalam membawa kedamaian. Dan yang ketiga adalah kita bicara soal identitas kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita lihat yang pertama. Apa itu sumber damai yang sejati? Saudara, sumber damai sejati adalah ketika kita berdamai atau kita berekonsiliasi kembali dengan Allah.
Jadi sebelum kita bisa membawa damai, kita harus memiliki damai itu sendiri. Dan dari mana damai itu berasal? Paulus dalam Roma 5 ayat 1 menegaskan, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi damai sejati dimulai ketika hubungan kita yang rusak dengan Allah dipulihkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus sendiri adalah seperti yang dikatakan oleh dalam Efesus 2 ayat 14 adalah damai sejahtera itu. Tanpa damai yang saya katakan vertikal ini, mustahil kita menjadi pembawa damai secara horizontal atau kepada sesama. Seringkali upaya kita untuk mendamaikan orang lain gagal karena kita sendiri masih dipenuhi oleh ego kita, kepahitan kita, kegelisahan kita. Kita mencoba menjadi sumber air bagi orang lain, padahal sumur kita sendiri kering. Nah, sebagai pembawa damai, langkah pertama adalah memastikan bahwa kita telah berdamai dengan Allah. Kita telah menerima pengampunannya dan kita hidup dalam anugerahnya. Dari tempat penerimaan inilah kita dapat mengalirkan pengampunan dan rekonsiliasi kepada orang lain. Jadi damai bukan pertama-tama tentang teknik atau metode, tetapi damai berarti tentang kondisi hati kita yang telah diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bagaimana strategi kita membawa ke damai. Nah, seperti apa praktek menjadi pembawa damai dalam kehidupan setiap hari? Saudara, ini tidak seperti seorang polisi yang memisahkan orang yang berkelahi, atau hakim yang memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Pertama, kita membawa damai dimulai dari lingkaran terkecil. Di mana itu? Dari keluarga kita, dari komunitas kita. Saudara, bayangkan situasi seperti ini. Dua sahabat yang bertengkar karena salah paham. Nah, seorang pembawa damai tidak memilih pihak atau mengumpat salah satunya. Tapi seorang pembawa damai, dia mendekati keduanya, mendengarkannya dengan empati, dan membantu mereka menemukan titik temu. Ia dengan rendah hati bisa berkata seperti ini, mungkin kita bisa melihatnya dari sudut pandang ini. Jadi, pembawa damai itu adalah seperti jembatan, bukan tembok. Membawa damai berarti memberanikan diri untuk mengampuni. Mendengar radio dimanapun Anda berada, seringkali sumber konflik terbesar adalah luka yang tidak diampuni. Seorang pembawa damai mengambil inisiatif untuk mengampuni bahkan sebelum diminta. Seperti Kristus yang berkata, Bapa, ampunilah mereka. Itu berarti kita memilih untuk tidak membiarkan kesalahan itu mengendalikan hidup kita dan merusak hubungan kita. Saudara, ketika kita mengampuni, kita memutuskan rantai konflik. Membawa damai berarti juga membela keadilan dan kebenaran. Damai yang sejati bukanlah damai yang semu, yang mengorbankan kebenaran. Kita diam di tengah ketidakadilan bukanlah pembawa damai. Justru kita berkompromi dengan kejahatan. Seorang yang dikatakan pembawa damai akan berdiri membela yang lemah, menyuarakan apa yang benar, tetapi dengan cara yang penuh hikmat dan kasih, bukan dengan kebencian dan kekerasan. Jadi tujuannya apa, para pendengar? Ketika kita membawa damai, tujuannya adalah pemulihan, bukan pembalasan. Tadi kita sudah belajar apa itu damai yang sejati, yaitu bagaimana kita mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan. Kemudian bagaimana kita menjadi seorang pembawa damai, kita adalah seperti jembatan. Yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai identitas anak-anak Allah.
Saudara, identitas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, itu adalah memantulkan sifat Bapa. Mengapa janji untuk orang yang membawa damai adalah akan disebut anak-anak Allah? Karena inilah pekerjaan Allah. Allah adalah damai sejahtera, Roma 15 ayat 33. Pekerjaan utamanya di dalam Kristus adalah mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Jadi ketika kita aktif terlibat dalam pekerjaan mendamaikan, yaitu mendamaikan orang dengan Allah, kita ini mendamaikan hubungan yang retak. Kita mendamaikan hati yang terluka. Dan kita sedang melakukan apa yang dilakukan Bapa kita. Jadi bisa dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, memantulkan sifat Bapa. Kita menunjukkan kepada dunia seperti apa rupa keluarga Allah. Seorang anak biasanya mewarisi sifat orang tuanya. Nah, jika Bapa kita adalah pembawa damai, maka anak-anaknya pasti akan menunjukkan ciri-ciri keluarga yang sama. Dengan jadi pembawa damai, kita membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan identifikasi kita sebagai anak-anak Allah terkonfirmasi melalui tindakan kita. Nah, saudara-saudara, para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, panggilan untuk menjadi pembawa damai adalah panggilan yang tinggi dan mulia. Ini bukan untuk orang-orang yang lemah, melainkan untuk orang-orang yang berani. Berani berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Berani mengambil inisiatif untuk mendamaikan. Berani untuk mengampuni. Berani membela kebenaran dengan kasih. Menjadi bahan refleksi untuk kita semua saat ini. Apakah saudara-saudara, apakah saya sudah memiliki damai sejati dengan Allah di dalam Yesus Kristus? Tanyakanlah di dalam dirimu. Dan jika belum, ini saatnya engkau berdamai dengan Tuhan. Di bidang kehidupan manakah Tuhan memanggil saya untuk menjadi pembawa damai? Apakah di keluarga? Apakah di tempat kerja? Apakah di gereja tempat saya melayani? Ataukah saya memang hidup di antara orang-orang yang berselisih, orang-orang yang selalu berkonflik? Renungkanlah di mana Tuhan menempatkanmu sebagai pembawa damai yang sejati. Adakah luka atau dendam yang masih saya simpan, yang menghalangi saya untuk menjadi pembawa damai? Saudara, jika ada halangan, jika masih ada yang menghambat engkau untuk bisa menjadi pembawa damai bagi sesamamu, serahkanlah itu semua kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan hati yang mau diampuni, hati yang mau mengampuni, hati yang mau berdamai dengan siapapun. Saudara, janji Tuhan adalah pasti. Kebahagiaan sejati dan identitas kita yang mulia menanti bagi kita semua yang menjalankan panggilan ini menjadi pembawa damai. Dan ingat, ini bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia yang memampukan kita.
Saya rindu para pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun engkau berada. Apakah dari keluargamu, komunitasmu, dunia pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, dimanapun engkau berada. Hiduplah bukan hanya sebagai pencinta damai, tetapi hiduplah sebagai seorang pembawa damai. Jadilah saksi-saksi yang hidup dari Sang Pembawa Damai Agung itu, yaitu Yesus Kristus. Melalui Dialah kita, pembawa damai itu, disebut sebagai anak-anak Allah. Para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, biarlah renungan hari ini mengenai pembawa damai boleh menegur saudara-saudara sekalian mengintrospeksi diri, terutama ketika kita menghadapi kesukaran-kesukaran yang terjadi di dunia ini. Jadilah seorang yang membawa damai sejati. Jadilah seorang yang memantulkan sifat dan karakter Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, senantiasa menegur kami, senantiasa mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendamaikan kami di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kami boleh mendapat rekonsiliasi kembali dengan Allah. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi agen-agen damai-Mu di dunia yang penuh konflik ini. Mungkin di antara kami masih takut dan khawatir, tidak berani. Saat ini hambamu berdoa bagi seluruh pendengar radio dimanapun mereka berada. Berilah keberanian untuk mereka mengambil inisiatif berdamai. Berikan juga hati yang rela untuk mengampuni apapun yang sudah mereka alami. Dan berikan hikmat supaya para pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun mereka berada, mereka bisa menjadi jembatan rekonsiliasi yang baik. Jadikan kami semua, setiap orang percaya Tuhan, melalui hidup kami, dunia boleh melihat bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Kami yang disebut sebagai anak-anak Allah betul-betul memantulkan cahaya kebenaran, karakter, sikap-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Damai Sejahtera itu, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara semua.